Apakah aplikasi pinjaman online bisa otomatis mendebit rekening tabungan teman-teman ketika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online? Kali ini kita akan membahas resiko gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Untuk proses auto debit itu tidak semudah yang kita bayangkan ya teman-teman. Misal nih, teman-teman sudah menandatangani bekerjasama dan mengajukan pinjol dan mendaftarkan rekening teman-teman. Itu tidak serta-merta teman-teman di aplikasi itu bisa auto debit prosesnya ya teman-teman. Itu prosesnya panjang ya teman-teman. Ada beberapa dokumen yang harus teman-teman lengkapi, surat perjanjian dan lain sebagainya. Nah, itu semua tidak akan pernah terjadi ketika teman-teman mengajukan proses pengajuan pinjaman, sehingga nggak mungkin nih teman-teman rekening tabungan teman-teman itu akan di auto debit oleh aplikasi pinjol tersebut. Kalau misalkan sebuah rekening tabungan teman-teman, katakanlah ya kayak di dalam kasus yang bertanya kemarin, dia itu pinjam di aplikasi pinjaman online, kemudian dia itu mengajukan pinjaman di Shopee PayLater atau di Akulaku atau di Shopee Pinjam, yang mana kan aplikasi Shopee PayLater kan bekerja sama dengan Cbank ya, jadi satu grup lah ya, intinya seperti itu. Jadi meskipun seperti itu, tidak serta-merta otomatis auto debit ke rekening Cbank dari Shopee Pinjam, enggak ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Apakah peluang kita ketika kita gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online bisa masuk penjara jika kita tidak bisa membayarnya dalam waktu yang ditentukan? Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai masalah undang-undang baru yang baru saja disahkan teman-teman. Nah, di sini saya akan menyoroti sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Secara undang-undang kita sudah pasti tahu lah ya teman-teman, untuk pinjol, hutang piutang itu kan masuk ke ranah perdata ya. Dan sampai saat ini, yang mana kalau perdata itu masalah hutang sudah ditetapkan ya teman-teman, dari aturan dari dulu banget, kita tidak akan bisa masuk penjara ya kalau cuman nggak bisa bayar hutang. Clear ya teman-teman sampai di sini. Nah, sekarang apa hubungannya undang-undang baru ini, Undang-Undang Perlindungan Pribadi ini dengan pinjol, sehingga teman-teman bisa saja akan masuk penjara, bahkan kena denda miliaran ya teman-teman. Pasal 68 ini bilang seperti ini ya teman-teman: setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi untuk menggunakan diri sendiri atau orang lain dapat merugikan pihak lain dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 miliar ya teman-teman. Ini kan gede banget ya teman-teman. Di seperti itu ya teman-teman, terkait hukum baru tentang pidana pasal 68 ini. Sekian dulu video kali ini, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ingat teman-teman, ketika teman-teman ingin melakukan pinjaman, gunakan uang tersebut untuk kebutuhan produktif bukan konsumtif.